Bayangkan kamu sedang mengemudi di jalan raya pada pagi hari yang cerah. Semua berjalan lancar tanpa baik-baik saja. Cuaca mendukung, musik favoritmu mengalun dengan merdu, dan perjalanan terasa begitu menyenangkan. Namun, di tengah perjalanan, tiba-tiba ada sebuah mobil dari arah lain memotong jalurmu dengan begitu kasar. Dengan sigap, kamu harus menginjak rem mendadak dan jantungmu berdebar begitu kencang. Perasaan kesal dan marah langsung muncul menghancurkan suasana baikmu. Sekarang pikirkan, ketika kamu tiba di tempat tujuan, apa yang paling kamu ingat dari perjalanan tadi? Apakah itu udara segar di pagi hari, lagu yang membuatmu tersenyum dan happy, atau momen mobil yang memotong jalur dengan begitu kasarnya? Kemungkinan besar, insiden buruk itulah yang paling menonjol di benakmu. Mengapa kita seperti ini? Mengapa satu pengalaman negatif mampu mengalahkan puluhan momen positif? Apakah ini hanya kebiasaan buruk, ataukah ada alasan psikologi di baliknya? Hari ini, kita akan membongkar misteri ini. Kita akan melihat bagaimana otak kita dirancang untuk menangkap keburukan, apa dampaknya pada diri kita, dan bagaimana kita bisa melawannya untuk hidup yang lebih bahagia dan damai. Dalam psikologi evolusi, otak manusia dirancang untuk bertahan hidup, bukan untuk merasa bahagia. Bayangkan hidup di zaman purba, ketika nenek moyang kita berburu dan mengumpulkan makanan. Bahaya mengintai di mana-mana, seperti binatang buas, tanaman beracun, atau serangan dari kelompok lain. Mengingat ancaman atau pengalaman buruk menjadi mekanisme bertahan hidup yang vital. Otak kita mengembangkan kemampuan untuk memperhatikan, merespon, memproses, dan mengingat hal-hal negatif sebagai upaya untuk melindungi diri di masa depan. Otak kita bisa diibaratkan seperti seorang penjaga keamanan yang selalu waspada terhadap bahaya. Jika ada satu pintu terbuka di rumah besar yang harus dilindungi, dia akan mengabaikan semua pintu lain yang terkunci rapat dan fokus pada pintu terbuka itu. Sama halnya, otak kita cenderung memperbesar hal-hal buruk karena dianggap lebih penting untuk keselamatan kita. Namun, masalahnya adalah otak ini belum sepenuhnya beradaptasi dengan dunia modern. Ancaman di zaman sekarang lebih bersifat sosial, seperti kritik dari rekan kerja, konflik dalam hubungan, atau komentar negatif di media sosial, bukan ancaman fisik seperti di masa lampau. Akibatnya, kita sering bereaksi berlebihan terhadap situasi yang sebenarnya tidak begitu berbahaya. Psikolog Roy Baumeister dan timnya melakukan penelitian yang menunjukkan betapa kuatnya pengaruh negativity bias. Dalam eksperimen ini, peserta diminta untuk mengevaluasi perasaan mereka setelah mengalami hal baik dan buruk. Hasilnya mengejutkan. Satu peristiwa buruk memiliki dampak emosional yang sama besarnya dengan 5 peristiwa baik. Mari kita lihat ini melalui contoh sehari-hari. Misalkan, kamu menerima 5 pujian positif dari teman-temanmu. Tetapi, ada satu kritik negatif dari seseorang yang tidak terlalu dekat denganmu. Menurutmu, apa yang akan kamu pikirkan sepanjang hari? Kemungkinan terbesarnya adalah kamu akan terjebak pada satu kritik negatif itu, merenungkannya, dan bahkan merasa terluka. Hal ini menunjukkan bagaimana otak kita memprioritaskan satu pengalaman negatif di atas puluhan pengalaman positif. Untuk memperjelas, bayangkan ada tinta hitam di atas kertas putih. Sekecil apapun noda itu, ia akan langsung menarik perhatianmu dan seolah-olah mengaburkan seluruh bagian kertas yang bersih. Begitulah cara otak kita bekerja, memperbesar hal buruk dan mengecilkan kebaikan. Marcus Aurelius, seorang filsuf Stoik, pernah berkata,
Kita tidak tersakiti oleh peristiwa, tetapi oleh penilaian kita tentangnya. Filosofi ini mengajarkan bahwa kita memiliki kendali atas cara kita merespon pikiran negatif. Stoikisme mendorong kita untuk memandang hal buruk dengan perspektif yang lebih luas dan objektif. Coba bayangkan hidupmu sebagai sebuah sungai yang besar. Arusnya mengalir terus-menerus, membawa kejadian-kejadian baik dan buruk. Sebuah ranting yang jatuh ke sungai tidak akan menghentikan alirannya, kecuali kamu terus-menerus memegang ranting itu. Keburukan seperti ranting hanya menjadi beban jika kita memilih untuk terus memikirkannya. Stoikisme juga mengajarkan kita untuk fokus pada hal yang bisa kita kendalikan. Kritik atau perilaku buruk orang lain berada di luar kendali kita, tetapi respon kita terhadapnya sepenuhnya ada di tangan kita. Dengan mengubah perspektif, kita bisa mengurangi dampak negatif dan melihat kehidupan dengan lebih positif. Kecenderungan untuk mengingat keburukan ini seringkali merusak hubungan kita, baik dengan pasangan, teman, maupun keluarga. Kita menjadi cepat menghakimi, fokus pada kekurangan mereka, dan melupakan cinta serta perhatian yang mereka berikan. Ini menciptakan jarak emosional dan menimbulkan ketegangan. Namun, ada cara untuk melawan kecenderungan ini. Pertama, melatih rasa syukur. Penelitian menunjukkan bahwa menuliskan 3 hal baik setiap hari dapat melatih otak untuk lebih fokus pada hal-hal positif. Misalnya, tulis tentang kebaikan kecil yang dilakukan pasanganmu, seperti membuatkan teh atau membantu pekerjaan rumah. Kedua, berhenti sejenak. Ketika sesuatu yang buruk terjadi, berikan dirimu waktu untuk merenung sebelum bereaksi. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini akan penting dalam 5 tahun ke depan? Jika jawabannya tidak, biarkan saja. Ketiga, berlatih empati. Ingatlah bahwa setiap orang pernah membuat kesalahan. Bayangkan dirimu berada di posisi mereka. Apakah kamu ingin dihakimi hanya dari satu kesalahan kecil? Keempat, penguatan positif. Ucapkan terima kasih atau pujian kepada orang lain atas kebaikan mereka. Coba ucapkan terima kasih atau pujian kepada orang lain atas kebaikan mereka, sekecil apapun itu. Kebiasaan ini tidak hanya membuat hubungan lebih harmonis, tetapi juga membantu otakmu untuk lebih fokus pada hal-hal positif. Kita mungkin tidak bisa menghapus negativity bias, tetapi kita dapat belajar untuk mengendalikannya. Mulailah dengan memberi ruang untuk kebaikan dalam pikiran. Saat seseorang berbuat salah, ingatlah semua kebaikan yang telah mereka lakukan. Dengan cara ini, kita tidak hanya memperbaiki hubungan, tetapi juga menciptakan hidup yang lebih damai. Jadi, langkah apa yang akan kamu ambil hari ini untuk fokus pada kebaikan? Coba kalian bagikan pengalamanmu di kolom komentar, dan mari kita saling belajar untuk menjadi lebih baik. Terima kasih. Apa pendapatmu tentang hal ini? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya.